Apa kabar sayang? Berharap kamu tetap sehat selalu ya sayangnya. Tetap jaga kesehatanmu sayangnya. Tetap stay at home. Oke, kita masih tetap mendukung program pemerintah sampai sekarang. Sabar, di rumah saja dulu belajarnya. Guru yang ke sekolah ya sayangnya. Materi pembelajaran kita masih tentang surat lamaran pekerjaan. Seperti yang Ibu katakan ya sayangnya, materi pembelajaran kita untuk bab yang pertama surat lamaran pekerjaan itu ada 4. Materi pembelajaran kita lamaran pekerjaan yang pertama mengidentifikasi isi dan struktur surat lamaran pekerjaan. 2 minggu lalu kita sudah bahas tentang pengertian dan isi surat lamaran pekerjaan, dan minggu lalu sudah kita bahas ya sayang struktur surat lamaran pekerjaan. Dan untuk kedua kita akan belajar tentang menyajikan simpulan tentang surat lamaran pekerjaan. Ya, itulah yang jadi materi kita hari ini, yaitu Ibu ingatkan kembali menyajikan simpulan tentang surat lamaran pekerjaan. Menyajikan simpulan tentang surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan resmi terdiri atas 4 bagian. Jadi maksudnya di sini sayang, surat lamaran pekerjaan itu ke-4 bagian yang harus ada. Nah, ini juga sudah kita pelajari minggu lalu tentang strukturnya. Nah, ke-9 struktur ini harus ada, dan ke-9 struktur ini terdapat di dalam 4 bagian, yaitu yang pertama kepala surat. Kepala surat di sini sayang yang terkandung yaitu tanggal surat, hal dan alamat tujuan surat. Berbeda dengan kepala surat atau kop surat pada surat dinas ya sayangnya, atau surat penawaran atau surat niaga. Nah, di sini surat dinas pada umumnya nama instansinya atau nama perusahaannya. Ya, ini ya sayangnya, kepala suratnya itu apa aja, yaitu tanggal surat, hal surat, alamat perusahaan atau instansi yang dituju. Kemudian bagian pembuka itu berisi salam pembuka dan keterangan dari mana informasi lowongan pekerjaan itu kamu dapatkan. Kemudian yang ketiga itu adalah bagian isi, dan bagian isi ini berisi isi. Dan di dalamnya berisi pernyataan dan identitas dari si pelamar. Yang keempat, bagian penutup. Bagian terakhir merupakan penutup berupa harapan yang diterima, ucapan terima kasih, salam penutup, nama, tanda tangan dari si pelamar. Yuk sama-sama baca ya sayang. Selain memenuhi syarat keempat di atas, maksudnya mulai dari kepala surat, ke pembuka, ke isi sampai kepada penutup, selain yang 4 ini, tulisan surat resmi lazim menggunakan bentuk-bentuk tertentu. Jadi ada bentuk surat. Nah, bentuk surat itu ternyata ikut menentukan baik atau kurang baiknya surat yang kamu tulis. Di sini ada menurut Marjo pada tahun 2010 di bukunya halaman 228, bentuk surat lamaran pekerjaan harus disesuaikan dengan kantor atau perusahaan yang dilamar, karena bentuk surat yang benar dapat memengaruhi diterima atau tidaknya si pelamar. Sama seperti yang sudah Ibu jelaskan minggu lalu ya sayang, di bagian paling terakhir Ibu katakan sebelum kamu mengirim surat kepada instansi atau perusahaan yang kamu tuju, kamu harus mengetahui model dari surat yang mereka inginkan. Begitu. Maka dikatakan di dalam buku tadi, hal itu bisa mempengaruhi apakah kamu diterima atau tidak, seperti itu. Bentuk surat ini ada official style, kemudian style, di sini juga block style dan full block style. Nah, ini akan kita bahas sekilas ya sayang. Bentuk surat yang pertama official style atau bentuk resmi. Nah, bentuk surat seperti ini biasanya ditujukan
kepada instansi pemerintahan. Bentuk yang kedua, block style atau bentuk lurus, ditujukan kepada perusahaan swasta nasional. Kemudian yang ketiga, block style bentuk lurus atau full block style, bentuk lurus penuh, ditujukan kepada perusahaan asing. Perhatikan ya sayang, di sini ada 12 bentuk tubuh surat. Yang akan kita pelajari hanya 3 saja, yaitu official style, block style, dan block style full block style. Nih ya yang kita mau pelajari 1, 2, dan 3. Ini untuk official style ya sayang ya. Tanggal, kemudian nomor dan sebagainya, kemudian alamat tujuan, salam hormat sini kepada kemari. Nah, ini bagannya ini bentuk official. Ini bentuk block style ya sayangnya. Ada kop suratnya tetap, kemudian tempat dan tanggal surat. Oh ya, sedikit informasi yang sayangnya, kalau di surat sudah ada tempat di dalam surat dinas, maka di tanggal surat kita tidak butuh tempat sebenarnya ya. Kemudian di sini tempat, alamat tujuan surat, kemudian halnya, kemudian selanjutnya. Berbeda dengan model atau bentuk surat full block style. Di sini semuanya tegak lurus ya sayang, mulai dari kop surat. Jadi kop suratnya itu tidak di tengah seperti model yang sebelumnya. Di sini semuanya di sisi kiri. Lurus ya sayang ya. Nih, sampai kepada bawah. Ini dikatakan dengan full block style. Oke sayang, itu tadi yang kita bahas tentang bagian surat. Ingat, bagian surat masih terkait dengan struktur surat. Jadi yang dikatakan surat yang baik itu adalah sesuai dengan strukturnya. Nah, untuk kebahasaan juga sangat diperhatikan, dan untuk kebahasaan kita akan bahas itu untuk pembelajaran kita minggu depan. Kita juga sudah bahas tadi sayangnya tentang bentuk surat. Yang pertama tadi official style, kemudian block style, kemudian full block style, itu sudah kita bahas. Dan dari bentuk surat yang sudah Ibu tunjukkan kepada kamu, tentu kamu bisa membedakan yang mana dia full block style, yang mana official style, yang mana block style. Selanjutnya, sesuai dengan materi kita yang Ibu jelaskan di awal ya sayang, yaitu menyajikan simpulan tentang surat lamaran pekerjaan. Maksudnya di sini adalah kamu akan disuguhkan surat lamaran pekerjaan. Kemudian kamu akan mengidentifikasi surat lamaran pekerjaan itu sudah benar atau masihkah ada yang kurang. Itu maksudnya. Contoh di sini ada surat lamaran pekerjaan. Di sini ada nama tempat dan tanggal surat, kemudian hal surat, alamat tujuan surat, kemudian salam pembuka. Kemudian dikatakan sesuai dengan iklan yang Bapak Ibu pada harian Publika yang terbit pada tanggal persekian, saya mengajukan surat lamaran untuk jabatan sebagai laboratorium komputer sesuai dengan yang ditawarkan. Kemudian dia menjelaskan dia lulusan dari Akademi Keuangan tahun 2016 di Malang, Surabaya. Kemudian dia menyampaikan pengalamannya bahwasanya dia itu bekerja kemudian dia mempunyai keahlian khusus dan kepemimpinan. Dia juga menyampaikan keahlian khususnya dalam kepemimpinan. Pernah juga dia menjabat sebagai ketua mahasiswa selama 2 tahun pada saat kuliah. Kemudian penguasaan dalam bidang komputer juga, karena dia juga punya komputer milik sendiri. Komputer merupakan kawan belajar saya sehari-hari, kata si pelamar. Kemudian dia menyampaikan persyaratannya juga ya sayangnya, kemudian dia menyampaikan penutup surat. Nah, ini yang akan kita identifikasi. Di sini ada salam penutup, tanda tangan, kemudian si pelamar. Surat
tersebut, surat lamaran yang kita baca tadi ya sayang, surat lamaran untuk menjabat laboratorium, benarkah? Oke, ternyata benar ya. Kemudian, surat tersebut diajukan berdasarkan iklan dalam salah satu surat kabar atau koran. Benar ya sayang, pada harian Republika. Pelamar mengajukan surat tersebut karena memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang sesuai dengan lowongan tersebut. Karena si pelamar tadi melamar pekerjaan sebagai kepala laboratorium komputer. Apakah benar pendidikan dan pengalamannya sesuai? Katanya dia lulusan keuangan, ya. Pengalamannya kerja selama 1 tahun. Kemudian juga dia mempunyai keahlian khusus dalam kepemimpinan. Hal ini dibuktikan karena dia pernah menjadi ketua mahasiswa selama 2 tahun saat dia kuliah. Kemudian juga dia menguasai bidang komputer. Berdasarkan inilah dia melamar jabatan kepala laboratorium komputer. Berarti latar belakang pendidikan dan pengalaman si pelamar tadi sesuai dengan lowongan yang diminta. Kemudian, berdasarkan strukturnya, surat tersebut sudah cukup lengkap. Sudahkah lengkap? Kalau kita lihat kembali, adakah yang kurang? Sepertinya ada. Dikatakan surat tersebut sudah cukup lengkap, yakni mulai dari alamat surat, ya tadi ada, tanggal suratnya ada, alamat suratnya ada, isinya ada, sampai pada identitas si pengirim juga ada. Hanya surat tersebut tidak mencantumkan data lampiran. Benarkah? Ya, benar. Ternyata harusnya di bawah dari hal ini ada lampiran. Namun tidak ada lampiran di sini. Padahal ada dokumen yang ia lampirkan dalam surat lamarannya ini harusnya. Dokumennya dia sayangnya. Nih dokumennya. Daftar riwayat hidup, salinan ijazah terakhir, pas foto, kelakuan baik dari kepolisian. Nah, dokumen yang ia lampirkan ada, namun tidak ada lampiran. Nah, seumpama nih, seperti yang udah Ibu jelaskan kemarin, kalau tidak ada lampiran, seumpama salah satu dari lampirannya ini tercecer atau hilang, maka si pimpinan atau si penerima surat lamarannya tidak akan mengetahui bahwasanya suratnya itu masih ada yang kurang. Bagian penutup surat ada, kemudian salam penutupnya ada, tanda tangan dan nama si pelamar. Jadi surat ini memang kurang lengkap karena lampiran dari surat tidak dituliskan. Oke sayang, itu aja materi kita hari ini. Ibu berharap kamu memahaminya, dan jika pun kamu belum memahaminya, mari pertanyakan kepada Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Bye-bye.